losing time, I'm fading fast. Terungkap, akhirnya rahasia besar Yamaha yang selama ini hanya jadi bisikan di paddock MotoGP kini terbuka lebar. Fabio Quartararo, sang bintang Yamaha, benar-benar sudah menjajal motor baru dengan konfigurasi mesin V4 di tes privat Barcelona. Dan bocorannya langsung bikin geger. Catatan waktu Quartararo tembus di angka 1 menit 39,4 detik. Angka ini seakan jadi alarm keras untuk Ducati, KTM, Aprilia, hingga Honda, bahwa Yamaha siap bangkit dari keterpurukan panjangnya. Sesi tes privat ini awalnya berjalan misterius. Tidak ada media, tidak ada kamera, Yamaha bahkan menutup semua celah bocoran. Namun, di era digital, sulit sekali menutup rapat-rapat sesuatu yang sebesar ini. Informasi tetap keluar, dan kini publik tahu, Quartararo memimpin sesi sore dengan catatan 1:39.4. Yang menarik, waktu itu didapat di hari pertama ia menjajal V4. Sebuah sinyal besar bahwa adaptasi Quartararo berjalan sangat cepat, dan Yamaha mungkin sudah lebih siap dari yang diperkirakan banyak orang. Kalau kita tarik perbandingan, saat akhir pekan balap GP Katalan, Quartararo dengan Yamaha M1 Inline 4 mampu catatkan 1 menit 37,8 detik di kualifikasi. Di sprint, ia bikin 1 menit 38,9 detik, lalu di balapan utama, lap tercepatnya adalah 1 menit 40,4 detik. Artinya, motor V4 yang baru lahir langsung menembus zona waktu yang sangat kompetitif. Lebih cepat dari race patch, mendekati catatan sprint, hanya tertinggal 1 detikan dari kualifikasi. Padahal, itu baru tes pertama. Belum ada optimasi besar, belum ada aerodinamika final, dan jelas motor ini masih mentah. Kalau awalnya saja sudah segini, bayangkan potensi penuh motor ini ketika benar-benar matang. Yang bikin tambah panas, kabarnya Quartararo unggul 0,7 detik dari Johann Zarco yang ikut tes dengan Honda RC213V versi terbaru. Zarco, yang terkenal stabil dan detail saat melakukan tes, kali ini tak bisa menandingi kecepatan Quartararo. Luca Marini dan Joan Mir, dua pembalap resmi Honda, juga tak lebih cepat dari Zarco. Artinya, Yamaha V4 dalam versi paling awalnya sudah sanggup menempel, bahkan mengalahkan motor pabrikan lain yang sudah lama mengembangkan mesin V4. Rekan setim Quartararo, Alex Rins, juga turun di sesi itu dengan V4 Yamaha. Namun ia tertinggal sekitar 1 detik lebih lambat. Ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap karakter mesin V4 memang tidak mudah. Gaya balapnya berbeda total dari inline 4. Power delivery lebih brutal, engine brake lebih keras, dan cara menikung juga berubah. Tapi justru di sini Quartararo menunjukkan keistimewaannya. Seakan tidak butuh banyak waktu, ia langsung menyatu dengan motor baru itu, bahkan memuncaki catatan waktu. Yamaha pasti makin yakin bahwa Quartararo adalah sosok tepat untuk memimpin era baru mereka. Quartararo sendiri tidak banyak bicara detail, tapi ia menegaskan bahwa Yamaha kini sepenuhnya fokus ke V4. Kami tidak akan menguji apapun pada motor saat ini mulai sekarang hingga akhir musim, katanya. Pernyataan ini jelas, Yamaha benar-benar sudah meninggalkan M1 Inline 4, dan semua energi tim kini terfokus ke proyek V4. Pertanyaannya, seberapa cepat motor ini bisa dibawa ke balapan resmi? Secara aturan, Yamaha bisa saja melakukannya. Status konsesi dan memberi keleluasaan untuk mengubah mesin sepanjang musim. Namun, ada masalah di sisi aerodinamika. Yamaha sudah menggunakan semua evolusi fairing musim ini. Sementara V4 yang dimensinya lebih sempit tapi lebih panjang dibanding M1 jelas tidak bisa pakai fairing lama. Quartararo sendiri mengakuinya, motor ini membutuhkan paket aerodinamika baru. Jadi, kemungkinan besar, debut resminya baru bisa dilakukan musim 2026. Tapi, ada rumor kencang, Yamaha bisa saja nekat menurunkannya lebih cepat, terutama jika tes Misano minggu depan membuahkan hasil positif. Di Misano nanti, Quartararo kembali akan turun dengan V4. Ia punya target sederhana tapi krusial. Kalau gap waktunya kurang dari setengah detik dibanding motor M1, maka proyek ini dianggap sukses besar. Dan jika itu terjadi, spekulasi bakal semakin liar. Publik MotoGP akan mulai bertanya, apakah mungkin kita akan melihat Yamaha V4 diturunkan lebih awal, bahkan sebelum musim depan? Yang jelas, Barcelona memberi satu pesan, Yamaha bukan lagi sekadar penonton dalam dominasi Ducati. Motor ini punya potensi. Para rival tentu sudah mulai berhitung. Ducati masih jadi benchmark dengan Desmo Sedicinya, KTM makin kuat dengan RC16, Aprilia berkembang pesat dengan RSGP, dan Honda sedang mati-matian mencari arah baru. Kini Yamaha masuk dengan V4.
dan tiba-tiba peta kekuatan bisa berubah. Mari kita lihat lebih dalam. Yamaha sejak dulu terkenal dengan karakter smooth corner speed. Dari era Rossi, Lorenzo, hingga awal Quartararo, kekuatan M1 selalu di tikungan. Namun masalahnya, di era modern, trek lurus dan akselerasi keluar tikungan jadi faktor penentu. Ducati menguasai itu dengan V4-nya. Yamaha berkali-kali tertinggal di top speed. Quartararo bahkan sering terlihat frustrasi, mengeluh soal mesin yang kalah tenaga. Kini, dengan V4, Yamaha ingin menutup celah itu. Mereka sadar, kalau terus bertahan di inline 4, mereka hanya akan jadi penggembira. Tes Barcelona ini bisa dibilang tonggak sejarah. Quartararo mencatat 1:39.4 bukan hanya angka di stopwatch, tapi simbol bahwa Yamaha bisa bersaing lagi. Alex Rins yang lebih lambat menunjukkan motor ini belum mudah dikendalikan. Tapi justru di situ Yamaha mendapat keuntungan. Mereka punya Quartararo, pembalap dengan bakat spesial, yang bisa memaksimalkan motor sejak awal. Tidak semua tim punya privilege seperti ini. Publik juga menunggu apa kata Quartararo di Misano nanti. Semua mata akan tertuju padanya. FP1 hari Jumat akan jadi panggung, bukan hanya untuk pembalap tes Augusto Fernandez yang turun sebagai wildcard dengan V4, tapi juga untuk melihat aura Yamaha di era baru. Quartararo bahkan mengatakan, "Saya tahu V4 adalah motor masa depan tahun 2026, dan saya tidak sabar menunggu Augusto membalapnya." Kalimat itu seakan kode, Yamaha siap membuka lembaran baru. Buat para fans, tentu ini kabar yang menyenangkan. Selama beberapa musim terakhir, MotoGP sering terasa berat sebelah. Ducati terlalu dominan. Yamaha bahkan sering hanya bisa berjuang untuk podium ketiga atau keempat. Tapi dengan adanya V4, harapan kembali muncul. Bayangkan duel Quartararo dengan Ducati, KTM, dan Aprilia di trek lurus tanpa lagi ketertinggalan power. Bayangkan head-to-head yang benar-benar setara. MotoGP akan kembali panas, seperti era emas Lorenzo versus Rossi versus Stoner dulu. Tentu masih ada tanda tanya. Bagaimana dengan daya tahan mesin? Bagaimana dengan konsumsi bahan bakar? Apakah Yamaha bisa menyeimbangkan kecepatan dengan stabilitas? Semua masih belum terjawab. Tapi satu hal jelas, di Barcelona, Yamaha menunjukkan mereka serius. Dan Quartararo menjadi wajah utama revolusi ini. Bahkan, ada gosip di padek, Yamaha mungkin sengaja membocorkan catatan waktu ini. Kenapa? Untuk memberi sinyal ke rival bahwa mereka sudah on track. Untuk menaikkan moral tim, dan tentu saja untuk membuat para sponsor tetap percaya. Strategi seperti ini bukan hal baru di MotoGP. Tapi yang jelas, pesan itu berhasil. Dunia kini membicarakan Yamaha lagi. Quartararo sendiri menutup Catalan GP dengan catatan cukup positif. Dari Jumat yang berat, tim mampu bangkit di Sabtu dan Minggu. Ia puas dengan hasil itu, dan kini menatap Misano dengan penuh percaya diri. Katanya, "Saya ingin langsung masuk Q2, dapat posisi start bagus, lalu menikmati balapan." Kalimat sederhana, tapi semua orang tahu pikirannya kini sudah terbelah antara balapan akhir pekan dan motor V4 yang menunggu di tes resmi.